Kita lanjutkan perbincangan dengan Romo Magnis. Romo Magnis, tadi saya senang mendengar Romo mengatakan bahwa di tingkat bawah Romo berinteraksi dengan bebas, nyaman dengan masyarakat agama lainnya. Tapi kalau kita lihat survei dari sebuah lembaga survei, dalam 13 tahun terakhir Romo, itu pilihan untuk NKRI bersyariah itu naik 9%. Jadi orang ingin bukan NKRI Pancasila tapi NKRI bersyariah. Gimana Romo melihat ini? Itu memang sesuatu yang tidak mudah saya tanggapi karena bisa saja mereka yang memilih NKRI bersyariah kurang sadar bahwa itu bisa menggerogoti Pancasila. Pancasila kan yang diputuskan pada tanggal 18 Agustus 45 adalah konsensus bahwa Indonesia itu sama saja milik semua, entah dari agama yang mana saja. Dengan demikian, identitas Indonesia kalau berdasarkan Pancasila, kekuatannya justru dia bisa menampung sepenuhnya identitas orang Katolik, orang Islam, orang Protestan, orang Hindu. Dia tidak perlu memotong sesuatu dari kehinduan, dari keislaman, dari kekatolikan. Jadi sebetulnya Pancasila merupakan suatu kerangka yang bagus. Kalau sekarang kita memasukkan salah satu hukum agama, tentu kita bagaimana bisa menghindari jadi diskriminasi mereka yang tidak punya agama itu. Jadi itu bisa merupakan kemunduran dari Pancasila. Ada anggapan bahwa banyak yang ingin ideologi alternatif karena Pancasila kurang berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Pandangan Romo? Saya kira itu tidak demikian. Pancasila kan bukan tugas untuk mengangkat, tapi memberi kerangka. Dalam kerangka Pancasila tentu sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia itu sesuatu yang sangat penting dan harus diusahakan. Memang saya kira Indonesia akan akhirnya ditentukan apakah 50% masyarakat dengan pendapatan yang lebih rendah merasa bahwa anak-anak mereka mempunyai masa depan yang lebih baik dalam Indonesia ini. Kalau itu tercapai, kita tidak menjadi radikal, juga tidak perlu mempertanyakan Pancasila. Tentu kalau mereka mendapat kesan bahwa sebetulnya pembangunan hanya bagi mereka di Jakarta, mal-mal dan sebagainya, mereka dilupakan, bisa terjadi suatu kemarahan seperti di Prancis terjadi dengan Yellow Jackets baru saja. Karena masyarakat melihat bahwa ini pembangunan ini kurang merata, hanya terkonsentrasi pada kaum elit ekonomi. Ya, seakan-akan hanya mereka punya dan akhirnya yang di bawah dibiarkan. Di Prancis itu rencana kenaikan harga bensin membuat orang kecil merasa ember kesabaran sudah penuh lalu menjadi marah-marah. Jadi perpolitikan kita betul-betul harus menjamin bahwa orang kecil merasa aku diperhatikan, aku dibantu, aku menjadi prioritas untuk bisa hidup dengan nyaman, aman, terjamin, dan adil. Jadi sosialisasi Pancasila itu kan tidak sekedar dogma ya, tapi bagaimana implementasi konkret keberpihakan kepada orang kecil tuh. Saya kira akhirnya akan diukur tidak dari sudut ekstremisme agama, tetapi dari keadilan sosial yang tercapai atau tidak tercapai. Dan tentu saja saya termasuk yang di atas, tidak bisa saja omong keadilan-keadilan. Yang penting itu mereka yang masih memerlukan kenaikan cara hidup harus merasakannya sendiri. Kalau tidak, segala omongan dari atas tidak akan berguna. Nah, ini kembali ke pemilu ya. Ini kan ada dua kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Dan setelah 17 April nanti kan akan ada pemenang. Bagaimana harus kita lakukan supaya setelah ada pemenang, itu yang merasa yang menang tetap menang dengan elegan, yang kalah pun juga terhormat, sehingga hubungan antara dua kubu itu tetap dalam kerangka saling menghormati. Kalau saya melihat masalahnya sebetulnya tidak di masyarakat. Karena dalam semua pemilihan bebas sampai sekarang, 55, 99 sampai sekarang,
masyarakat tidak pernah ada masalah menerima, juga menerima kalau dia kalah. Yang penting elit-elit politik jadi dua kubu itu. Apakah mereka mau mengaku bahwa tidak menang, itu penting sekali. Lalu bersedia duduk bersama. Dari yang menang dituntut bahwa beliau itu secara jelas dan meyakinkan memperlihatkan bahwa beliau akan menjadi presiden semua, tidak hanya mereka yang mendukung. Jadi segala eksklusivitas itu harus disingkirkan. Tantangan kita ke depan kan kalau kita lihat tren adanya ideologi alternatif selain Pancasila, itu bagaimana meyakinkan warga negara Indonesia bahwa Pancasila ini sudah harga mati. Saya pernah wawancara Pak Presiden Jokowi, beliau sampaikan bahwa Pancasila dan NKRI ini adalah sudah final, harga mati. Nah, tapi kalau lihat tren seperti ini, saya kadang khawatir nih, wah ke depan bisa aja bermunculan ideologi alternatif karena masyarakat melihat, wah ini Pancasila terlalu jauh, kayak Menara Gading nih Romo. Kalau saya sih Pancasila bukan Menara Gading. Pancasila adalah sebetulnya 5 pendekatan supaya kita bisa saling menerima dalam perbedaan dan bersama-sama membangun negara. Nah, di situ ada mungkin 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang satu itu bahwa demokrasi kita berdasarkan Pancasila, demokrasi yang diinstall sesudah reformasi, membuktikan diri bahwa Indonesia berhasil cepat menyelesaikan semua konflik. Sekarang Indonesia adalah negara yang damai, negara di mana kita bisa dari Sabang sampai ke Merauke dengan gampang, negara yang cukup teratur, negara yang maju. Itu yang pertama. Jadi itu positif. Di situ Pancasila amat sangat berhasil. Yang kedua yang tetap merupakan tantangan adalah pertama 9% bangsa yang masih miskin betul tidak boleh mendapat perasaan bahwa mereka ditinggalkan, tapi lebih dari 90%, mungkin 50% orang yang saya lihat kalau lewat di kampung itu orang sederhana. Mereka harus bisa merasakan bukan mendengar, merasakan bahwa hidup mereka diperhatikan, naik menjadi lebih baik. Kalau itu berhasil ya Pancasila terbukti dan tawaran alternatif nggak akan diterima. Ya, kita lanjutkan di segmen berikut Romo. Pemirsa tetaplah di Special Interview.